warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Yang pertama adalah fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi itu kan terdiri dari dua kata, fi'il dan madhi. Fi'il itu artinya kata kerja atau perbuatan atau pekerjaan. Sedangkan madhi itu artinya telah berlalu atau pergi. Maka dapat kita artikan fi'il madhi adalah setiap kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah terjadi, berarti yang telah dilakukan oleh seseorang di masa yang lalu. Dengan kata lain, pekerjaan tersebut telah atau sudah dilaksanakan, baik baru saja atau tadi atau kemarin atau 1 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Penting telah dilakukan oleh seseorang. Contohnya penggunaan fi'il madhi dalam kalimat. Contohnya qara'tul kitab. Saya telah membaca buku. La'ibal waladul qurra. Anak lelaki itu telah bermain bola. Zahabat Azizatu ilal maktabati. Azizah telah pergi ke perpustakaan. Itulah contohnya penggunaan fi'il madhi di dalam suatu kalimat. Kita masuk kepada contoh fi'il madhi yang sesuai dengan dhamirnya. Ada dhamir di dalamnya. Yang pertama, huwa sami'a, telah mendengar oleh anak laki-laki. Huma sami'a, dia 2 orang anak laki-laki telah mendengar. Contoh lain, contoh dhamir antuma, sami'tuma, kamu 2 orang laki-laki telah mendengar. Nah, itulah contohnya fi'il madhi dalam penggunaan dhamir. Selanjutnya itu kita masuk pada fi'il mudhari'. Apa pula fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah setiap kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau yang akan terjadi. Jadi fi'il mudhari' ini adalah sesuatu pekerjaan yang sedang dilakukan oleh seseorang atau yang sudah terjadi, atau yang akan terjadi, atau yang akan dilakukan oleh seseorang. Berbeda dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah sesuatu yang telah dilakukan, sedangkan fi'il mudhari' adalah yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, pekerjaan tersebut sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh seseorang. Nah, contohnya penggunaan fi'il mudhari' ini dalam kalimat aqra'ul kitaba, saya sedang atau saya akan membaca buku. Yang kedua contohnya yal'abul waladul qurrata, anak lelaki itu sedang bermain bola. Contoh yang ketiga, tazhabu azizatu ilal maktab, Azizah sedang atau akan pergi ke perpustakaan. Itulah contohnya fi'il mudhari' di dalam suatu kalimat. Atau contoh fi'il mudhari' itu, contohnya saja fi'il mudhari' itu ya seperti yadribu, dalam memukul oleh aku, ya kan. Kita masuk ke yang ketiga adalah fi'il amr. Apa pula
amar. Fi'il amar sering kita lihat atau sering kita dengar bahwa amar itu sudah adalah suatu perintah, ya kan? Sesuatu perintah yang dilakukan oleh seseorang pada seorang tersebut, atau sesuatu perintah yang ingin dilakukan oleh seorang kepada seseorang. Fi'il amar atau kerja perintah yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim atau pembicara, sebagai orang yang memerintahkan agar dilakukan oleh mukhatab atau lawan yang berbicara. Maka perlu kita ingat bahwa yang menjadi fi'il, yang menjadi pelaku dalam fi'il amar adalah domirnya. Domir apa? Domir mukhatab atau lawan yang berbicara atau orang kedua. Sebagai orang yang diperintahkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, domir mukhatab tersebut adalah anta, antum, antuma, anti, antunna. Itulah domir mukhatab, ya. Mari kita lihat contohnya di dalam penggunaan fi'il amar dalam kalimat. Contohnya yang pertama, izhab ilal masjid. Pergilah kamu laki-laki ke masjid. Pertama. Yang kedua, i'mala li akhiratikuma. Beramallah kalian untuk akhirat kalian, kata. Jadi di sini fi'il amalnya mana? I'mala, beramallah kalian. Yang tadi fi'ilnya apa? Izhab, pergilah kalian. Termasuk ini contoh yang ketiga, iqra'u hadzal kitab. Bacalah. Yang mana fi'il amarnya? Iqra'u, bacalah kalian. Bacalah oleh kalian yang telah dikatakan termasuk domir, ya. Iqra'u, bacalah kalian laki-laki hadzal kitab, ini buku. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, fi'il madi itu adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh seseorang. Yang kedua adalah fi'il mudhari yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan. Maksudnya apa? Yang sekarang dilakukan oleh seseorang atau yang akan dilakukan oleh seseorang, itu fi'il mudhari. Sedangkan fi'il amar adalah itu perintah yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang lain untuk keinginannya. Contohnya yang tadi kan izhabu ila masjid, izhabu ila masjid. Pergilah kamu ke masjid. Karena itu adalah suatu perintah yang dilontarkan oleh seseorang kepada seseorang untuk menghendaki apa yang diinginkan oleh si pemerintah ini, ya, si orang atau orang yang memerintahkan tersebut. Nah, itulah kuncinya. Kita masuk ke dalam matan dalam kitab, yaitu bab al-quwwatu bil ajnabiyyah. Al-Jabiri qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluna bi amwaatin laysa ma'aha dhu mahramin minha fa in kana huma syaitan. Rawahu Ahmad. Qala sahibun nabi, qala sahibun nail. Wal khalwatu bi ijnabiyyati mujma'u ala tahrimiha kama ka dzalika al-hafidh al-Asqalani fi fathil al-bara wa illatul tahrimi ma fi hadith min qawli syaitan ثالثهما وخطوره يوقعها في معصية وأما مع وجود المحرم فالخلوة بإجنبية جائزة لا متناع وقوع المعصية مع الخطر. واختلفوا هل يكون غيره مقامه في ذلك كالنسوة ثقات فقيل
yajuzu lidha'fi tuhmad wa qila la yajuzu wa huwa zahirul hadits. Artinya apa? Bahwa di bab ini menjelaskan itu tentang berduaan dengan wanita yang bukan mahram atau yang wanita yang haram ya. Dari Jabir ia berkata, diharamkan apa yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tadi untuk berduaan dengan seseorang yang haram. Maksudnya apa? Dengan seseorang yang bukan mahram kita. Ya kan? Penjelasannya, jika seseorang pria, jika seseorang laki-laki berduaan dengan seseorang wanita tanpa ditemani oleh kerabatnya, laki-laki dekat atau mahramnya perempuan, maka setan akan menggodanya. Maka inilah hadis ya untuk melarang bagi pria yang berpasangannya dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Maksudnya apa? Yang bukan halal bagi. Takutkan nanti apa? Ditakutkan nanti tidak ada kerabat yang halal, yang mahramnya perempuan ini. Ditakutkan nanti terjadinya penggodaan oleh syaitan. Maka yang kita tidak inginkan akan terjadi, yaitu syaitan menggoda kita untuk melakukan sesuatu kemaksiatan yang berlebihan. Maka ini hadisnya menjelaskan kepada kita. Maka dalam kitab ini penulis Anil berkata, berdoa dengan wanita yang bukan mahram, yaitu non mahram, telah disepakati secara bulat hukumnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hafiz Al-Asqalani dalam kitab Fathul Al-Bari. Alasan pelarangan tersebut adalah apa yang disebutkan dalam hadis tentang setan sebagai golongan ketiga dari mereka adalah kehadirannya menyebabkan mereka akan berbuat dosa. Adapun kehadiran yang terlarang berduaan dengan perempuan asing adalah halal, dan kehadirannya tidak menghalangi mereka berbuat dosa. Mereka berbeda pendapat tentang apakah orang lain dapat menggantikan posisi dalam hal ini, seperti wanita yang dapat dipercayai. Dikatakan bahwa itu diperbolehkan karena memang itu tersebut, dan dikatakan bahwa itu tidak diperbolehkan. Inilah makna yang baik dalam hadis. Jadi dalam bab ini dijelaskan kita itu tidak boleh berduaan dengan wanita yang tidak halal bagi kita, ya, atau yang haram bagi kita, atau yang haram atau yang bukan mahramnya bagi kita. Tetapi kita boleh dengan perempuan tersebut dengan syarat ada mahramnya bagi laki, ada mahramnya laki-laki, ada mahramnya perempuan tersebut. Contohnya kita berduaan dengan perempuan ya, bertemu ada suatu problem, itu kita dibolehkan dengan syarat dia itu ada laki-laki ya atau abangnya yang dia bawa untuk berjumpa dengan kita. Takutnya nanti kenapa? Kalau seandainya cuma berdua saja, maka disitulah syaitan akan menggoda kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.